Nah, kalau kalian perhatikan gitu ya, wajah Prabowo itu sudah tanpa ekspresi. Yang pendukungnya di samping-samping berteriak-teriak semangat Pak, satu putaran dan sebagainya. Prabowo, Prabowo. Itu wajah Prabowo itu sudah tanpa ekspresi. Kalau kita ngelihat matanya, ini matanya udah tatapan yang sangat kosong gitu. Mungkin orang akan bilang itu kecapean. Mungkin orang-orang akan merasa bahwa yaitu wajar karena Prabowo sudah tua, sudah lansia, sehingga kalau ada acara-acara padat sampai kemudian hadir di panggung-panggung kampanye yang begitu banyak orang di sekelilingnya, itu mungkin akan membuat dia jadi seperti itu gitu ya. Tapi ini bagi saya bukan sebuah video yang biasa, bukan hanya soal kecapean gitu. Tapi Prabowo seperti orang yang sudah nggak tahu mau ngapain. Dia ngeliat orang di samping kanan kirinya itu udah kosong matanya gitu. Tatapan atau ekspresinya udah nggak ada, sehingga mungkin kenapa dia jadi joget-joget di panggung seperti itu terus menerus, dan berbeda dengan panggung-panggung tahun 2014 lalu di mana Prabowo kalau pidato berapi-api sampai gebrak-gebrak meja gitu ya. Itu sudah nggak terjadi hari ini gitu ya. Udah nggak kita lihat lagi, yang kita lihat malah joget-joget seperti itu. Itu mungkin karena Prabowo sudah nggak tahu mau ngapain, sehingga dia hanya melaksanakan apa yang diarahkan gitu. Disuruh joget, joget, disuruh pidato, pidato gitu. Tapi dia udah nggak ngerti sebenarnya dia mau ngapain, itu dia sudah nggak tahu gitu. Dan dari tatapan kosong ini, dari wajah yang begitu lelah itu gitu ya, itu mungkin nanti secara kesehatan dokter bisa menjelaskan, tapi secara fisik atau stamina Prabowo dengan tatapan yang kosong seperti itu, terus terang saya itu jadi teringat dengan teori atau panduan ketika anak-anak, ketika saya dulu waktu masih sekolah gitu ya, atau masih baru lulus kuliah, itu diberikan panduan kalau untuk naik gunung misalkan gitu ya, dan kemudian ada wajah teman kalian yang sudah kelelahan, yang sudah ditanya, sudah jawabannya udah nggak ekspresif gitu ya, nggak ada rasa bahagia atau sedih dan sebagainya, ini sudah tanda-tanda bahwa dia tidak boleh melanjutkan perjalanan. Itu dalam teori yang saya dapat gitu ya. Saya dulu beberapa kali naik gunung gitu ya, di Semeru, di Papandayan, dan di Jawa Tengah pernah juga beberapa gunung gitu. Jadi saya kalau dengan rombongan gitu ya, kita harus lihat dulu tuh wajah mereka ini kalau sudah mau naik itu seperti apa. Apakah mereka ada wajah kelelahan, tapi kalau dibercandain masih bisa nyambung gitu ya, masih bisa ketawa, dikritikin masih bisa ketawa, itu situasi yang normal. Tapi kalau wajahnya kayak Prabowo ini, yang diberikan semangat Prabowo satu putaran, Prabowo satu putaran, mestinya dia senyum gitu, mestinya dia semangat gitu. Tapi tatapan matanya ini udah kosong gitu. Ini ciri-ciri orang yang udah nggak boleh lanjut semestinya. Kalau dia orang naik gunung gitu ya, dia udah nggak boleh lanjutkan perjalanan. Nah, di kampanye akbar seperti ini gitu ya, ya memang sudah tinggal beberapa hari, tapi demi negara ini gitu ya, saya yakin memimpin negeri ini itu jauh lebih menantang dibandingkan hanya menaklukkan Gunung Semeru. Tapi ngelihat dari wajah Prabowo ini benar-benar sudah mengkhawatirkan. Dalam kesimpulan saya, dia sudah setengah sadar, dia nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, ini kalau diteruskan, bagi saya ini bahaya, sehingga saya mengajak dokter-dokter di Indonesia untuk mari bicara, mari melihat video ini gitu. Anda semua harus melihat. Pak Jokowi juga mestinya lihat nih video Prabowo ketika hadir di kampanye kemarin gitu. Lihat wajah dan ekspresinya. Ini Pak Jokowi kan pendaki gunung. Ini adalah wajah-wajah yang kalau ini ada bersama rombongan kita nggak boleh melanjutkan perjalanan. Kita harus langsung pulang. Karena stamina dan fisiknya ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi, kalau kita lihat, memang umur Prabowo Subianto 72 tahun seharusnya istirahat, dan fisik juga tidak kuat lagi untuk belusukan setiap daerah. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita, ahli Puraman.
Ali Praman membahas soal Prabowo Subianto yang tampak sekali kecapean saat kampanye. Seperti yang ditampilkan ahli Praman, Prabowo tampak matanya yang kosong dan tidak mempunyai ekspresi ketika pendukung Prabowo mengatakan, "Satu putaran, semangat Pak." Tapi ekspresi Prabowo Subianto cukup tidak memungkinkan atau terlihat kelelahan. Wajar, karena Prabowo sudah termaksud lansia. Teman-teman, menurut saya, penyampaian Ali Praman ini sangat bermanfaat dan sangat membuka wawasan pikiran kita agar kita ketahui orang-orang yang menggunakan politik hanya ambisi yang ingin berkuasa. Nah, jadi kita bisa melihat memang Prabowo Subianto, apakah teman-teman yakin ketika dia semisalnya memimpin NKRI ini, jutaan masyarakat yang membutuhkan pemimpin yang harus turun ke rakyat, bukan hanya duduk di istana. Ya, sesuai dengan pesan Pak Joko Widodo, jangan pilih pemimpin yang hanya duduk di istana, tetapi pilihlah pemimpin yang merakyat, yang mampu untuk belusukan, yang mampu untuk mendengarkan suara rakyat. Sampai sekarang itu yang saya ingat. Jadi, mengapa alasan saya tidak memilih Prabowo? Teman-teman, mengapa alasan kalian juga tidak memilih Prabowo? Alasan saya karena Prabowo sudah cukup tua. Saya khawatir ketika Prabowo memimpin jutaan rakyat Indonesia, bahwa Prabowo yang kita lihat fisiknya mungkin saja nanti hanya duduk di istana, bukan turun ke rakyat. Masa kampanye saja Prabowo sudah kelelahan, bahkan matanya juga sudah kosong. Seharusnya ini harus diperiksa ke dokter. Kita bisa lihat memang teman-teman, apakah mau teman-teman dipimpin pemimpin yang hanya duduk di istana, hanya menikmati kepemimpinannya duduk di istana dengan AC, bukan melihat rakyatnya. Carilah pemimpin yang mampu untuk belusukan, yang power, yang fisiknya memang masih kuat, dan pemikirannya dan etikanya. Apalagi baru-baru kali ini mereka juga diperbincangkan soal etik. Apalagi Prabowo Subianto pernah mengatakan etik nasmu. Menurut saya, seorang pemimpin tidak layak mengatakan seperti itu, karena memimpin atau seorang pemimpin harus menguasai dirinya sendiri dan bisa mengendalikan emosinya. Itulah sosok pemimpin. Tetapi kalau pemimpin hanya menjelek-jelekkan atau hanya mengata-katakan dan tidak ada adab atau tidak sopan santun, itu bukan sosok pemimpin. Apalagi Gibran. Kalau kita bahas soal Gibran juga yang tidak punya etika, yang dibahas pengamat-pengamat politik juga mengkritik soal Gibran. Bahkan kalangan anak muda pun mengkritik soal Gibran tersebut. Karena Gibran di saat debat sangat blunder, yang sangat emosian, yang sangat sok pintar, sangat songong. Apakah mau teman-teman dipimpin oleh seperti itu? Ya, itu tergantung dari perspektif diri kita sendiri. Sesuai apa yang dikatakan ahli Praman yang memberikan perumpamaan ketika dia naik gunung, kalau misalnya ada teman kita kelihatan kecapean atau matanya kosong, kalau kita tanya, kalau tidak ada lagi ekspresinya bahwasannya sudah capek dan harus diistirahatkan dan harus kebawa ke dokter. Kita bisa lihat memang ekspresi Prabowo Subianto sangat kosong. Padahal kalau kita lihat ada pendukung satu putaran, yuk Pak, seharusnya memiliki ekspresi yang cerah dan smart. Tetapi kalau kita lihat ekspresi Prabowo Subianto pada saat itu memang sangat kelelahan, memang seharusnya istirahat di rumah dan menikmati asetnya. Teman-teman, ini kembali lagi kepada teman-teman. Saya hanya menyampaikan berita
yang sangat harus kita ketahui sesuai apa yang dikatakan saudara kita Ali Puraman. Ali Puraman ini adalah orang yang baik menurut saya, politik yang sehat. Berbagai media mengundang dia, memang sangat terbukti dan membuka wawasan kepada kita, apalagi anak-anak muda yang buta politik. Kalau kita berbicara soal ketidaknetralan Pak Jokowi, mungkin saja kalau kita lihat Pilpres di tahun 2014, 2019, bahwasannya Pak Jokowi adalah rival dari Prabowo Subianto, yang dimana mereka adu argumen dalam perdebatan untuk memenangkan untuk menjabat sebagai presiden. Tetapi kenapa Pak Jokowi mengecewakan rakyat yang sudah mendukungnya beberapa tahun yang lalu? Bahkan Ali Puraman pun sudah mendukung penuh Pak Jokowi, tetapi malah berbalik paling kepada Prabowo saat ini yang rivalnya dulu. Menurut saya ini adalah kecurangan atau kelicikan. Saya sendiri mendukung Pak Jokowi dulunya. Saya sangat-sangat bangga dengan Pak Jokowi. Sangat-sangat bangga dalam kepemimpinannya 10 tahun ini. Saya bangga. Teman-teman, kalau kita lihat memang secara Prabowo, memang finansial dia memang sangat banyak, asetnya juga sudah banyak, hartanya juga banyak. Tetapi kenapa orang ingin gila kekuasaan, padahal kan kita bekerja bukan untuk hanya sekedar main-main, tetapi bagaimana kita harus membutuhi kebutuhan kita sehari-hari. Padahal ya kalau soal jabatan juga Menteri Pertahanan juga udah besar sebenarnya. Tetapi kenapa Prabowo ingin menjadi presiden? Kalau asumsi saya, Prabowo melakukan ini hanya membalas dendam yang berapa kali dia kalah dalam pilpres-pilpres di tahun-tahun sebelumnya. Saya tidak tahu permainan Prabowo Subianto ini, apa strateginya nantinya. Jadi itu kembali lagi kepada teman-teman, apakah teman-teman mengetahui strategi-strategi Prabowo Subianto? Kalau strategi Pak Jokowi saya tahu. Ketika nanti semisalnya mereka duduk sebagai presiden, otomatis Prabowo kan sudah tua, sudah capek, dan tidak mampu untuk belusukan ke rakyat. Tentunya kan wakilnya akan turun ke sana, yang diperintahkan oleh Prabowo Subianto, yang memerintahkan Prabowo, yang menjalankan Gibran. Itu menurut saya, sehingga Pak Jokowi bisa mengontrol. Saya kasihan melihat Pak Jokowi yang mati-matian untuk mendukung Prabowo Subianto pada saat ini, hanya memenangkan ambisi Prabowo Subianto dan Gibran. Teman-teman, jadi itu kembali lagi kepada teman-teman, banyak hal-hal yang terjadi saat ini. Situasi politik yang digunakan Pak Jokowi memang sangat-sangat bisa dikatakan menjijikkan. Karena kita kecewa, pastinya kecewa. Ya, itu kembali lagi kepada teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman mengenai situasi politik yang digunakan Pak Jokowi saat ini, ketidaknetralan. Bagaimana sikap teman-teman melihat Prabowo Subianto yang cukup tua dan masih terlibat pada aktivis pada tahun 1998. Bagaimana tanggapan teman-teman mengenai Gibran yang catat etika di MK, yang meloloskan Gibran dan memberikan karpet merah pada ini dan detik ini. Jadi jangan heran, ini suatu politik yang kita ketahui. Kita hanya menyampaikan. Saya harap teman-teman dalam kontestasi demokrasi ini tidak ada selisih paham. Kita harus lebih tenang dan netral. Nah, berbicara soal fisik, yang menurut saya fisik Ganjar Mahfudlah yang mampu untuk belusukan ke rakyat, dan dia juga mampu untuk mengayomi dan sangat dekat kepada masyarakat. Nah, teman-teman, sampai di sini video ini. Jika ada kata salah, mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau memberikan tanggapan, maka cantumkanlah di kolom komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.